Sobat diadisi kopi yang berbahagia, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita. Tadi sudah kita kupas sedikit soal pelaksanaan tahapan ya di Pilkada serentak tahun 2020 ini dengan Bapak Ketua KPU Muara Jambi. Nah, terkait soal pemutahiran data pemilih, menurut Pak Ketua tadi bahwa ada petugas pemutahiran data pemilih yang sudah dibentuk. Nah, kali ini saya sudah bersama Pak Andi Agusri. Beliau adalah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Berikut kita coba kupas terkait kegiatan pembentukan PPDP. Selamat sore, Bang Andi. Sore, Mas. Kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, Bang. Ini kita program pertama Diadisi Kopi, Dialog Demokrasi KPU Muara Jambi. Kita membahas soal pembentukan PPDP. Ini termasuk yang juga penting ya, karena sebagai petugas yang akan melakukan pengecekan di lapangan pemilih-pemilih kita di Kabupaten Muara Jambi ini supaya dia tidak kehilangan hak pilih. Gitu kan, Bang ya? Bagaimana kira-kira proses pembentukan PPDP yang telah dilaksanakan untuk di Kabupaten Muara Jambi ini, Bang? Terima kasih Mas Pak. Terkait masalah pembentukan PPDP yang dilakukan oleh KPU Muara Jambi untuk saat ini itu sudah rampung, namun ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dan itu diamanatkan dalam surat keputusan 169, kemudian 485, 487, dan surat yang terbaru itu adalah 540. Jadi PPDP itu diusulkan oleh PPS. Jadi PPS mengirim satu nama melalui PPK menyampaikan ke kita untuk ditetapkan. Nah, jadi ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari KPU, Ketua KPU Muara Jambi. Kemudian pembentukannya itu dilakukan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli. Dan masa kerja PPDP itu sendiri Mas, itu mulainya tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Berapa jumlah PPDP ini, Bang, yang dibentuk ini? PPDP yang dibentuk itu berdasarkan TPS. Jadi ya satu PPDP itu satu TPS. Kita di Kabupaten Muara Jambi memiliki TPS sebanyak 917 TPS. Jadi PPDP kita pun berjumlah demikian. 917. Banyak juga ya, Bang ya. Itu ditetapkan dengan SK surat keputusan atau gimana? Ditetapkan dengan SK. Surat keputusan ya. Ketua KPU Kabupaten Muara Jambi. Ada kendala-kendala nih, Bang, dalam pembentukan PPDP kira-kira? Ya, tentunya kalau kendala sih di lapangan banyak hal. Yang pertama mungkin terkait masalah umur. Karena kita umurnya itu dicari 20 sampai 50. Itu yang persyaratannya ya, umurnya 20 sampai 50. Sampai 50. Ya. Di bawah 20 tidak boleh ya. Ya, artinya bukan apa Mas, karena ini kan dalam pandemi Covid. Biasanya yang rentan itu kan di atas 50 itu agak rentan. Makanya di KPU itu ada batasan umur 20 sampai 50. Terus kemudian kendalanya itu Mas, mungkin kurangnya SDM yang ada di desa-desa masing-masing. Apalagi mereka dalam memaksakan pencocokan dan penelitian untuk coklat ini kan dalam pandemi Covid. Nah, dan kita juga ada ketentuan yang mengatur terkait masalah rapid test. Jadi sebelum PPDP itu turun ke lapangan Mas Bar, jadi mereka juga harus melalui rapid test. Artinya mereka negatif. Karena apabila hasil dari rapid test itu mereka reaktif, maka PPS mengajukan kembali penggantian dan kemudian diusulkan kembali ke KPU. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita lakukan rapid test. Nah, ini kita tadi sudah menyinggung sedikit soal persyaratan, Bang. Persyaratan tadi umurnya 20 sampai 50. Persyaratan yang lain apa kira-kira, Bang? Persyaratan yang lain, yang pertama kalau dia PNS itu tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman, Kemudian umur 20 sampai 50. Kemudian kalau soal pendidikan itu memang tidak ada diatur atau tidak. Kemudian terkait masalah fakta integritas.
Nah, di situ kan ada surat pernyataan yang mereka menyatakan bebas dari perdagangan narkotika, kemudian tidak terlibat oleh partai politik atau tim sukses. Nah, itu sangat fatal itu, Mas. Oke, sobat Diari Si Kopi yang berbahagia, itu tadi terkait penjelasan dari Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM soal pembentukan CPDP. Oke Bang, ini yang terakhir, sebagaimana kami juga minta dari Ketua KPU tadi, ini program Diari Si Kopi ini program kita yang perdana ya, dialog demokrasi KPU menjadi saran-saran Abang nih. Ini kan soal sosialisasi juga nih Bang, ini menjadi tupoksinya Abang juga nih. Ya. Nah, bagaimana menurut Abang? Ya kalau dari kita sih Mas Pal, ya ini lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat tahu tahapan-tahapan yang kita lakukan, kemudian informasi-informasi dari KPU. Nah, jangan mereka cuma mendengar, tapi memang mengetahui tanggal sekian apa yang mesti dilakukan KPU, kemudian apa saja yang ada di KPU itu. Nah, dan kalau informasi-informasi kita juga di KPU ini Mas, ada semacam rumah pintar pemilu. Nah, jadi kita juga ada rumah pintar pemilu. Masyarakat maupun lembaga pendidikan boleh saja untuk berkunjung ke kita untuk mengetahui hal itu. Jadi kita memang di KPU itu harus pertama transparan. Nah, jadi juga ada komisi informasi yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu memang terbuka informasi. Artinya KPU juga memang harus memberikan informasi yang terbuka. Itu Mas. Baik, terima kasih. Sobat Diari Kopi yang berbahagia, itu tadi ngobrol-ngobrol kita terkait PPDP. Nanti kita akan coba ulik lagi soal apa saja pekerjaan dari PPDP ini, berapa lama dia bekerja dan bagaimana nanti teknis pengerjaannya. Kita akan bertemu dengan Pak Hamdi dari Divisi Data. Tapi setelah jeda iklan yang berikut.